Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya. Kali ini ditulis oleh @dance. Dia menulis, "Min, aku udah nonton 5 tahun lebih. Kapan masuk video?" Wah, makasih ya guys, sudah menemani Mimin selama ini. Siapa lagi nih yang mengikuti Mimin dari lama? Video apa yang paling kalian sukai guys? Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Old Guard yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang tidak bisa mati. Selama ini mereka selalu berjuang melindungi umat manusia, namun apa yang mereka lakukan ini tidak selamanya berbuah kebaikan. Film ini dibintangi oleh Chiwetel Ejiofor, Kiki Lane, dan Charlize Theron. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Old Guard. Semoga. Sekelompok tentara bayaran yang terdiri dari Andromache atau Andy, Booker, Nikki, dan Joe membahas tawaran pekerjaan dari seorang mantan anggota CIA yang bernama Copley untuk menyelamatkan anak-anak yang disandra oleh teroris. Andy dan Booker pun pergi menemui Copley di sebuah pasar, sementara Nikki dan Joe mengawasi dari jauh. Di sini, Copley langsung memperlihatkan berita di koran tentang pembunuhan guru dan penculikan 17 siswa di Sudan Selatan. Copley meminta bantuan Andy dan teman-temannya untuk membebaskan siswa-siswa yang disandra sambil memberikan peta lokasi dan foto murid-murid yang diculik. Seperti yang sudah-sudah, Copley yakin Andy dan timnya bisa menyelesaikan misi ini dengan sukses. Andy dan timnya pun langsung terbang menuju Sudan Selatan hari itu juga. Helikopter lalu menurunkan mereka di tengah padang rumput. Mereka berempat pun langsung bergerak menuju TKP. Malam harinya, sesampainya di TKP, Nikki melumpuhkan 2 penjaga menggunakan senjata sniper. Mereka berempat kemudian masuk ke dalam tempat itu. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, mereka mendobrak masuk ke dalam bangunan. Namun sesampainya di dalam, tidak ada satu orang pun di sana. Andy pun curiga kalau ini adalah jebakan. Tiba-tiba lampu menyala, Andy dan timnya pun ditembaki dari segala penjuru oleh musuh. Mereka berempat pun tewas seketika. Di saat pasukan musuh itu lengah, secara mengejutkan, Andy dan timnya hidup kembali. Luka-luka di tubuh mereka sembuh secara seketika. Mereka berempat pun langsung membantai pasukan musuh yang ada di sana. Setelah semua pasukan musuh berhasil dikalahkan, Andy melihat kalau tempat itu dipenuhi kamera pengawas. Andy pun akhirnya sadar mereka dijebak oleh Copley. Kini, Copley sudah tahu kalau Andy dan yang lain adalah manusia abadi yang tidak bisa mati. Sementara itu, di tempat lain, Copley terkejut saat melihat rekaman CCTV mengenai Andy dan timnya yang hidup kembali setelah dihujani tembakan. Copley kemudian melihat foto jadul penampakan Andy, Booker, Nikki, dan Joe di tahun 1864. Copley sudah lama mencurigai kalau Andy dan timnya tidak bisa mati. Kini kecurigaannya itu sudah terbukti. Andy dan timnya lalu mengubur baju mereka yang penuh darah untuk melenyapkan barang bukti. Sebenarnya Andy sudah memiliki firasat kalau hal seperti ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Selama ribuan tahun, Andy selalu berusaha memerangi kejahatan, namun kejahatan di muka bumi ini malah kian memburuk. Booker pun meminta maaf karena dia yang pertama kali dihubungi oleh Copley. Booker tidak mengira kalau Copley akan mengkhianati mereka. Kini, Copley sudah mengetahui kalau mereka adalah manusia abadi. Mereka tidak bisa membiarkan Copley memberitahu orang lain tentang hal ini. Di Afghanistan, seorang marinir bernama Neil Freeman ditugaskan untuk melacak keberadaan seorang penjahat. Neil bertanya kepada sekumpulan wanita mengenai orang yang dia cari. Salah satu wanita tidak berani menjawab, namun sorot matanya menunjuk ke arah sebuah pintu. Neil yang paham langsung memberi arahan kepada rekan-rekannya untuk bersiap. Neil dan rekannya kemudian mendobrak pintu. Neil terpaksa menembak orang itu hingga tumbang. Neil kemudian menggeledah tubuh orang itu. Di sisa-sisa tenaganya, orang itu menyabet leher Neil. Rekan-rekan Neil pun panik. Mereka berusaha memanggil tenaga medis, namun terlambat. Neil akhirnya tewas. Di dalam kereta, Andy dan timnya tiba-tiba memimpikan hal yang sama. Mereka semua bermimpi detik-detik kematian Neil. Itu artinya Neil adalah orang yang terpilih mendapat anugerah hidup abadi. Andy pun bingung karena sudah lebih dari 200 tahun lamanya tidak ada manusia abadi lagi selain mereka berempat. Joe kemudian menggambar sosok Neil yang barusan ada di mimpinya. Setelah mengingat-ingat detail dalam mimpi barusan, Andy pun yakin kalau saat ini Neil ada di Afghanistan.
Andy lalu memutuskan kalau dia akan pergi menjemput Niall, sementara yang lainnya akan pergi ke Paris untuk mencari Copley. Andy langsung melompat dari kereta. Beberapa hari kemudian, di barak militer Afghanistan, rekan-rekan Niall menjenguk Niall yang sudah siuman. Rekan-rekan Niall itu terkejut melihat Niall bisa hidup kembali tanpa luka sedikit pun di lehernya. Bukannya senang, mereka malah takut dengan Niall yang bisa hidup kembali. Di London, Copley menemui seseorang yang bernama Merrick. Merrick adalah seorang pemilik perusahaan farmasi. Copley menyerahkan rekaman video mengenai Andy dan timnya yang bisa hidup kembali kepada Merrick. Merrick pun menyuruh Copley menangkap Andy dan timnya itu. Merrick ingin mengambil sampel darah dari tubuh Andy dan timnya untuk membuat obat yang bisa menyelamatkan umat manusia. Merrick menyuruh Copley bergerak sekarang juga sebelum perusahaan pesaingnya mendengar tentang hal ini. Di Afghanistan, Niall diperintahkan oleh atasannya pergi ke Jerman untuk diteliti. Sebenarnya Niall tidak mau, namun dia tidak bisa menolak. Niall lalu melihat semua orang yang ada di dalam barak, melihatnya seperti orang yang aneh. Niall yang kesal dengan apa yang terjadi pada dirinya langsung pergi ke belakang tenda untuk menenangkan diri. Ternyata di tempat itu, tanpa Niall sadari, Andy sudah ada di sampingnya. 2 orang petugas kemudian datang menjemput Niall. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Andy langsung melumpuhkan Niall dan 2 orang petugas itu. Andy kemudian membawa Niall menggunakan mobil. Di tengah jalan, Niall yang sudah sadar mendobrak pintu dan kemudian melarikan diri. Melihat hal ini, Andy langsung turun dari mobil dan kemudian menembak Niall. Beberapa saat kemudian, Niall hidup kembali. Luka bekas tembakan sembuh secara seketika. Andy pun menyuruh Niall kembali masuk ke dalam mobil. Namun Niall malah menusuk Andy. Niall kemudian terkejut melihat luka di tubuh Andy langsung sembuh sama seperti dirinya. Andy pun berkata kalau dia akan menjelaskan semua ini jika Niall mau ikut dengannya. Niall pun akhirnya bersedia ikut. Andy lalu menyuruh Niall masuk ke dalam pesawat milik rekan Andy yang membawa barang selundupan. Pesawat itu pun langsung lepas landas. Niall lalu bertanya kepada Andy kenapa dia tidak bisa mati. Andy pun menjawab kalau dia juga tidak tahu jawabannya. Yang jelas, saat ini sudah ada 5 orang yang tidak bisa mati, termasuk Niall. Niall yang belum bisa menerima, menganggap semua ini tidaklah nyata. Andy yang tidak peduli menyuruh Niall untuk tidur, karena perjalanan ini masih panjang. Di saat Andy terbangun, ternyata tangannya sudah diikat oleh Niall. Niall mengarahkan senjata ke arah pilot, menyuruh pilot itu untuk mendarat sekarang juga. Andy kemudian berbicara dalam bahasa Rusia. Tiba-tiba, Andy menembak pilot hingga tewas. Niall pun panik karena tidak ada yang bisa mengendalikan pesawat. Andy lalu menyuruh Niall melepaskan ikatannya karena dia bisa mengendalikan pesawat ini. Niall yang tidak punya pilihan lain lagi langsung melepaskan ikatan Andy. Ternyata pilot pesawat hanya pura-pura mati. Niall yang kesal pun langsung menyerang Andy. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Andy yang lebih berpengalaman langsung mematahkan kaki dan tangan Niall. Beberapa saat kemudian, luka-luka di tubuh Niall itu langsung sembuh. Melihat tubuhnya bisa sembuh dengan cepat, Niall yang kebingungan berkata kalau dia ingin kembali ke dalam barak. Atasannya pasti sedang mencarinya. Andy pun menyuruh Niall untuk jangan kembali. Niall sekarang sudah bukan tentara lagi. Jika Niall kembali, dia hanya akan menjadi kelinci percobaan di dalam laboratorium. Singkat cerita, Andy dan Niall akhirnya sampai di sebuah kompleks makam yang terbengkalai di Paris. Poker dan yang lainnya sudah menunggu di dalam sebuah bangunan. Malam harinya, saat sedang makan malam, Niall bertanya bagaimana Andy dan yang lainnya bisa saling bertemu satu sama lain. Nicky pun bercerita, jika mereka semua memimpikan hal yang sama, itu artinya ada satu manusia abadi yang muncul. Dulu, membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya untuk saling bertemu satu sama lain. Poker lah yang paling terakhir bergabung dengan mereka, yaitu pada tahun 1812. Mendengar hal ini, Niall pun kaget. Itu artinya usia mereka lebih dari 100 tahun. Nicky lalu menjelaskan di antara mereka, Andy lah yang paling tua. Andy sendiri bahkan tidak ingat umurnya sendiri. Andy lalu berkata kalau semua yang bernyawa pasti mati. Andy menceritakan dahulu ada temannya sesama manusia abadi yang bernama Likon kehilangan kemampuan menyembuhkan diri. Dia terluka dan tidak sembuh kembali hingga akhirnya mati. Meskipun mereka manusia abadi, namun suatu saat nanti jika sudah tiba waktunya mereka juga pasti mati. Namun Andy sendiri tidak tahu kenapa dan kapan hal itu akan terjadi. Di saat semua orang tidur, tiba-tiba Niall terbangun karena mimpi buruk. Semua orang pun jadi ikut terbangun. Niall memberitahu kalau barusan dia bermimpi mengenai seorang wanita yang dikurung di sebuah peti yang ditenggelamkan di dasar laut.
Wanita itu berusaha keras untuk keluar namun tidak bisa. Nikki pun memberitahu kalau wanita yang ada di dalam mimpi Nile itu bernama Queen yang juga merupakan manusia abadi. Dahulu kala, Andy dan Queen melanglang buana bergabung dalam pertempuran demi pertempuran. Pada suatu hari, di saat mereka berdua ada di Inggris untuk menyelamatkan orang-orang yang dituduh sebagai penyihir, Andy dan Queen malah justru dituduh sebagai penyihir. Mereka berdua kemudian ditangkap dan dihukum gantung. Namun, karena mereka tidak bisa mati, orang-orang semakin yakin kalau mereka berdua adalah penyihir. Meskipun disiksa berkali-kali, Andy berjanji akan selalu ada di sisi Queen. Hingga pada suatu hari, mereka berdua dipisahkan. Queen dimasukkan ke dalam peti besi dan kemudian ditenggelamkan ke dalam lautan. Sejak hari itu, Andy selalu menyalahkan dirinya. Selama 500 tahun lebih, Andy sudah berusaha mencari Queen di segala penjuru lautan, namun dia tidak bisa menemukannya. Nile kemudian berkata kalau dia bisa merasakan kesedihan dan amarah Queen yang tidak bisa mati namun terjebak tenggelam di dasar lautan selamanya. Andy yang mendengar percakapan ini kemudian masuk dan berkata, inilah alasan kenapa dia tidak ingin ada salah satu di antara mereka ditangkap lagi. Nile kemudian berjalan keluar, Andy pun mengikutinya. Andy tahu kalau Nile pasti ketakutan. Andy berjanji kalau dia dan yang lain akan menjaga Nile. Tiba-tiba, Andy dan Nile mendengar suara ledakan. Andy dan Nile bergegas masuk ke dalam bangunan. Mereka menemukan Booker yang sudah tewas dengan tubuh hancur terkena bom. Nile pun memberitahu kalau Joe dan Nikki juga tidak ada di sini. Beberapa saat kemudian, Booker hidup kembali. Perlahan-lahan luka di tubuhnya sembuh kembali. Booker pun menceritakan barusan ada yang melempar granat saat dia dan Joe menonton TV. Namun dia tidak ingat lagi kejadian setelah itu. Andy pun curiga kalau semua ini adalah ulah Copley. Andy langsung mengambil senjata karena Copley pasti akan datang kembali untuk menangkap dia dan Booker. Andy menyuruh Nile dan Booker tetap diam di sini sampai dia memberikan aba-aba. Di luar, ternyata dugaan Andy benar. Itu adalah ulah Copley. Copley memerintahkan anak buahnya untuk kembali masuk karena dia ingin menangkap Andy dan Booker. Andy pun langsung membantai anak buah Copley seorang diri. Salah satu prajurit lalu menusuk pundak Andy, namun hal itu tidak menghentikan Andy. Melihat pasukannya sudah habis dibantai oleh Andy, Copley mengajak yang lain untuk kabur. Booker dan Nile kemudian mendengar suara ledakan. Mereka berdua pun langsung pergi. Nile terkejut melihat banyak orang yang tewas dibantai Andy seorang diri. Andy kemudian mengajak Nile dan Booker pergi menggunakan mobil. Sementara itu, Nikki dan Joe dibawa Copley dan pasukannya menuju suatu tempat. Singkat cerita, Andy, Booker, dan Nile sampai di sebuah tambang terbengkalai. Andy lalu menyuruh Booker untuk melacak keberadaan Copley yang menculik dua teman mereka. Sementara itu, di tempat lain, Joe dan Nikki dibawa menghadap Merrick. Merrick yang penasaran langsung menusuk Joe beberapa kali. Merrick dan anak buahnya pun terkejut melihat luka-luka di tubuh Joe langsung sembuh secara seketika. Merrick berambisi meneliti tubuh Joe dan Nikki untuk membuat obat keabadian. Dia pasti akan kaya raya. Mendengar hal ini, Copley pun marah. Sebelumnya, Merrick berjanji akan membuat obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit untuk menolong umat manusia. Kenapa Merrick malah ingin jadi kaya raya? Merrick pun menyuruh Copley tidak usah khawatir, dia juga akan melakukan hal itu. Di tempat lain, Booker kesulitan melacak keberadaan Copley karena Copley adalah mantan ahli keamanan CIA. Copley pasti menghapus semua jejaknya, baik online maupun offline. Di sini, Andy terkejut melihat luka tusuk di bahunya tidak kunjung sembuh. Andy telah kehilangan kekuatan keabadiannya. Andy pun langsung pamit untuk pergi tanpa memberitahu Booker maupun Nile mengenai keadaannya ini. Nile kemudian bertanya apakah Booker pernah memiliki keluarga. Booker pun memberitahu kalau dulu dia pernah punya 3 anak, namun semuanya itu meninggal karena kanker. Saat itu, Booker tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Booker sangat ingin memberikan kekuatan keabadiannya kepada anak-anaknya itu, namun dia tidak bisa melakukannya. Booker pun berkata, cepat atau lambat, keluarga mereka akan menua dan akhirnya mati. Booker menyarankan Nile tidak menghubungi keluarganya lagi. Booker tidak ingin Nile merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia rasakan. Di dalam minimarket, Andy kebingungan. Dia tidak tahu obat apa yang harus dia beli untuk mengobati lukanya. Kasir toko yang melihat Andy sedang kesulitan menawarkan diri untuk membantu Andy. Kasir itu membantu Andy mengobati lukanya. Di tempat lain, Copley meminta Merrick membebaskan Joe dan Nikki karena Merrick sudah mendapatkan sampel DNA dan sampel darah mereka. Namun, Merrick menolaknya. Merrick tidak ingin pesaingnya menemukan Joe dan Nikki. Dia berencana mengurung Joe dan Nikki di tempat ini selamanya.
Mendengar hal ini, Copley pun marah karena Merrick pernah berjanji tidak akan menyiksa target mereka. Sementara itu, Nile yang tidak bisa tidur berjalan keluar mencari udara segar. Ternyata Andy juga ada di luar. Andy lalu menyerahkan HP milik Nile. Nile memperlihatkan foto keluarganya kepada Andy. Andy kemudian berkata kalau dia sudah lupa wajah keluarganya. Saat ini, bagi Andy, satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah Booker, Joe, Nikki, dan Nile. Andy sangat menyesal dia tidak bisa menyelamatkan Quinn. Sejak saat itu, Andy berjanji akan menyelamatkan yang lain apapun yang terjadi. Booker kemudian datang memberitahu kalau dia sudah berhasil menemukan alamat Copley. Mereka pun langsung pergi menuju rumah Copley. Sebelum masuk, Booker memberikan sebuah pistol kepada Andy. Booker pun pergi lebih dulu untuk mengecek keadaan. Andy kemudian memberikan senjata kepada Nile, namun Nile menolak karena dia tidak mau menjadi pembunuh seperti Andy dan teman-temannya. Nile berkata kalau dia ingin pergi menemui keluarganya. Nile ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya selama mereka masih ada. Andy pun akhirnya luluh. Andy memberi Nile pistol untuk berjaga-jaga dan menyuruhnya pergi membawa mobilnya. Nanti setelah situasi aman, Nile harus membuang pistol dan mobil ini untuk menghilangkan jejak. Di tengah jalan, di saat Nile akan membuang pistol, Nile terkejut melihat pistol yang diberikan Andy ternyata kosong. Nile pun ingat kalau pistol itu diberikan oleh Booker. Nile langsung curiga kalau Booker memiliki niat jahat terhadap Andy. Di tempat lain, Andy dan Booker akhirnya menemui Copley di dalam rumahnya. Tiba-tiba dari belakang, Booker menembak Andy dan kemudian menangkapnya. Andy pun terkejut, dia tidak menyangka Booker akan mengkhianatinya. Copley pun meminta maaf karena menangkap Andy dan teman-temannya. Copley bercerita, dahulu istrinya meninggal karena kanker. Copley yakin Andy yang merupakan manusia abadi bisa membantu umat manusia. Andy yang marah lalu bertanya kenapa Booker mengkhianatinya. Booker pun berkata kalau dia sudah muak hidup abadi. Booker ingin mengakhiri semua ini. Jika nanti Merrick bisa menciptakan obat untuk hidup abadi, mungkin Merrick juga bisa menciptakan obat untuk mengakhiri keabadiannya. Booker kemudian terkejut melihat luka tembak di perut Andy tidak kunjung sembuh. Andy sudah kehilangan keabadiannya. Booker pun panik, dia menyuruh Copley untuk mengambil obat. Tiba-tiba Merrick dan pasukannya kemudian datang. Copley memberitahu Merrick kalau Andy sudah kehilangan keabadiannya. Meskipun sudah tahu kondisi Andy ini, Merrick tetap menangkapnya. Copley berusaha menghentikan Merrick, namun anak buah Merrick menghajar Copley hingga pingsan. Singkat cerita, Merrick membawa Andy dan Booker ke dalam ruangan di mana Joe dan Nikki berada. Joe dan Nikki pun terkejut melihat Andy yang terluka. Itu artinya Andy sudah kehilangan keabadiannya. Booker pun mengaku kalau dialah yang menembak Andy. Booker menyesal karena dia tidak tahu kalau Andy sudah kehilangan keabadiannya. Merrick lalu menyuruh anak buahnya merawat luka di tubuh Andy. Dia ingin Andy tetap hidup karena dia ingin meneliti kenapa Andy kehilangan keabadiannya. Nikki kemudian berkata kalau semua yang hidup pasti akan mati. Jika sudah tiba saatnya untuk mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun Merrick tidak peduli, dia tetap melanjutkan penelitian ini. Di tempat lain, Nile masuk ke dalam rumah Copley untuk mencari Andy. Namun hanya ada Copley di sana. Copley yang baru pertama kali bertemu Nile bingung kenapa Nile ada di sini. Nile pun langsung menembak kakinya sendiri untuk memberitahu Copley kalau dia adalah manusia abadi sama seperti Andy dan yang lainnya. Copley kemudian memberitahu kalau Andy dan yang lainnya ditahan di dalam laboratorium milik Merrick. Nile lalu melihat klipingan berita mengenai Andy dan teman-temannya yang bertempur menolong orang-orang yang tertindas sejak dahulu kala. Nile akhirnya sadar kalau Andy dan teman-temannya bukanlah pembunuh yang jahat. Copley lalu berkata kalau dia menyesal telah menyerahkan Andy dan teman-temannya kepada Merrick. Copley mengira kalau keabadian Andy bisa membantu umat manusia agar tidak menderita dari penyakit lagi. Namun ternyata dia salah, keabadian Andy juga ada batasnya. Copley memberitahu Nile kalau Andy sudah tidak abadi lagi. Mendengar hal ini, Nile pun semakin khawatir dengan keadaan Andy. Copley lalu menawarkan diri untuk membantu Nile menyelamatkan Andy. Singkat cerita, sesampainya di kantor Merrick, Copley membawa Nile ke tempat yang tidak ada CCTV-nya. Copley berniat ikut naik membantu Nile, namun Nile melarangnya karena Copley bisa mati. Copley lalu memberikan kartu akses miliknya dan memberitahu lokasi di mana Andy dan teman-temannya ditahan. Nile langsung bergegas menyelamatkan Andy. Sesampainya di atas, Nile dihadang oleh petugas. Mereka langsung menembaki Nile hingga tewas. Beberapa saat kemudian, Nile hidup kembali. Dia membantai petugas-petugas itu. Dari layar CCTV, petugas yang melihat hal itu langsung memberitahu Merrick.
Di tempat lain, Nile dihadang Merrick dan pasukannya. Mereka langsung menembaki Nile, beruntung Nile berhasil lolos. Singkat cerita, Nile akhirnya berhasil menemukan tempat teman-temannya ditahan. Dia langsung membebaskan Andy dan yang lainnya. Nile berkata kalau dia memutuskan untuk kembali dan bergabung bersama Andy setelah tahu kalau Andy adalah orang yang baik. Di sini, Booker yang merasa bersalah menyuruh yang lain untuk pergi meninggalkan dirinya sendiri di sini. Sebenarnya Joe yang marah juga tidak ingin membebaskan Booker, namun Andy berkata dia akan menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Andy lalu mengajak Booker untuk menghentikan Merrick. Jika tidak, Merrick akan terus-terusan memburu mereka. Meskipun Andy sekarang sudah bukan makhluk abadi lagi, dia tetap akan berjuang bersama yang lainnya. Mereka pun mulai beraksi. Nile dan yang lainnya harus melindungi Andy agar tidak terluka. Mereka melumpuhkan semua petugas satu demi satu. Tiba-tiba terjadi ledakan bom gas yang membuat mereka terpisah. Booker, Andy, dan Nile berhasil pergi dari lokasi itu. Seorang petugas kemudian datang menghajar Nikki. Joe pun berusaha melawannya, namun petugas itu malah menembak kepala Nikki. Di tempat lain, Andy, Booker, dan Nile menghajar para petugas yang mengepung mereka. Andy berhasil membantai beberapa petugas meski hanya menggunakan kapak. Andy dan yang lainnya kemudian berkumpul. Setelah mengetahui lokasi persembunyian Merrick, mereka merancang strategi untuk mendobrak masuk. Di dalam sebuah ruangan, Merrick dikawal oleh beberapa pasukan bersenjata. Sementara di luar pintu, Andy dan Nile bersiap untuk masuk. Melihat luka Andy masih belum sembuh, Nile berkata kalau dia yang akan masuk duluan. Namun Andy melarangnya. Selama Andy masih hidup, dia yang ada di depan. Di dalam, tiba-tiba Joe menerobos lewat jendela. Andy dan Nile pun kemudian masuk. Booker dan Nikki menyusul membantu Joe membantai petugas yang ada di sana. Nikki lalu melihat lift yang bergerak turun. Merrick pasti kabur menggunakan lift itu. Nile lalu menyuruh yang lain mengejar Merrick, sementara dirinya akan menemani Andy yang kelelahan. Setelah yang lain pergi, tiba-tiba Merrick datang mengacungkan pistol ke arah Andy. Merrick marah karena Andy menggagalkan rencananya. Andy lalu mengingatkan Nile tentang trik di dalam pesawat. Nile yang paham langsung pura-pura menembak Andy. Merrick yang kesal melihat Andy telah tewas menyerang Nile. Dari belakang, Andy yang pura-pura mati menyabet Merrick. Nile kemudian mendorong Merrick hingga terjun bebas dan jatuh menimpa mobil. Beberapa saat kemudian, Nikki, Joe, dan Booker yang baru sampai di bawah langsung menolong Nile yang telah menyembuhkan diri. Andy kemudian datang dan mengajak yang lain bergegas pergi. Singkat cerita, Andy, Nikki, dan Joe berunding apakah mereka akan tetap mengajak Booker atau tidak karena Booker telah berkhianat. Nile lalu menemani Booker yang sedang menunggu keputusan. Nile berkata kalau dia meminta bantuan Copley untuk membuatnya seolah-olah tewas dalam tugas. Dengan begini, keluarga Nile pasti mengira kalau dia sudah tewas. Nile tidak akan menemui keluarganya lagi. Andy kemudian memberitahu Booker kalau mereka sudah membuat keputusan. Mereka akan membiarkan Booker sendirian selama 100 tahun ke depan untuk introspeksi diri. Nanti 100 tahun lagi, mereka akan menemui Booker lagi di sini. Booker pun meminta maaf. Booker sadar kalau dia tidak akan bertemu lagi dengan Andy karena Andy sudah bukan manusia abadi lagi. Andy dan yang lain kemudian menemui Copley. Andy mengajak Copley bekerja sama untuk menghapus semua jejak mereka, melindungi mereka dari pihak manapun yang ingin menangkap mereka. Andy juga meminta Copley mencarikan misi yang tepat untuk Andy dan yang lainnya. Copley pun menerima tawaran ini dengan senang hati. 6 bulan kemudian, Booker yang baru pulang terkejut ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata itu adalah seorang wanita. Wanita itu mengaku bernama Queen. Dan berakhirlah alur cerita film The Old Guard ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah percuma hidup abadi jika kerjaan kalian cuma nolep setiap hari guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.